Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Cahaya Fitri Ihsani dari kelas 12 IPS 2 akan mempresentasikan tugas video bahasa Lampung, yaitu tentang mencari data biografi salah satu pahlawan Lampung. Pahlawan Lampung yang saya ambil di sini yaitu Pangeran Dalom Rahdhani. Saya hanya membacakan sedikit biografi atau latar belakang beliau dan tidak sampai secara detailnya. Pangeran Dalom Rahdhani adalah sultan skala Baka yang memimpin sejak tahun 1869 hingga 1909. Ia sangat berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Lampung. Saat berkunjung ke Konstantinopel, Istanbul, ia diberi sebuah kiswah atau kain yang menutupi Ka'bah di Mekah. Kain kiswah ini menandakan bahwa Kepaksian Skala Baka adalah kerajaan penyebar agama Islam sejak dahulu. Kiswah ini juga dijadikan sebagai simbol penguasa untuk menunjukkan identitas kebesaran yang dimiliki kerajaan tersebut. Hal ini membuat Belanda tidak pernah berani menegur aksi Pangeran Dalom Rahdhani dalam menyebar agama Islam di Lampung. Dalom Rahdhani juga merupakan ayah dari salah seorang pahlawan nasional asal Lampung bernama Pangeran Haji Suhaimi dengan gelar Sultan Lela Muda Pangeran Raja Selalau Pemuka Agung Dengian Paksi. Ia telah banyak meninggalkan jejak pengabdian untuk tanah Lampung, baik sebagai abdi masyarakat dalam pemerintahan ataupun sebagai pejuang dalam pertempuran melawan penjajah. Salah satu kepahlawanan Pangeran Haji Suhaimi adalah ketika dirinya ikut bergerilya dalam menumpas G30 SPKI bersama ayahnya, dan ia juga mendapat bintang perak dari Gubernur Hindia Belanda atas jasanya menolong rakyat dari musibah gempa bumi tahun 1933. Baik, itu tadi sedikit biografi atau latar belakang dari Pangeran Dalom Rahdhani. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Chandra Ditya dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan menceritakan biografi pahlawan Lampung yaitu Abdul Muluk, pejuang kemerdekaan bidang kesehatan di tanah Lampung. Dan ini merupakan fotonya. Dengan nama lengkap Dr. Abdul Muluk, lahir pada 10 Maret 1905 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Beliau adalah seorang pejuang ahli kesehatan di masa penjajahan Jepang. Lalu ia menikah dengan seorang Putri Alam Nasijah, seorang perempuan kelahiran 1914 asal Sorong, Sumatera Barat. Pernikahan mereka dikaruniai 5 orang anak. Keturunan di kemudian hari juga banyak yang mengikuti langkahnya sebagai ahli kesehatan. Pada zaman Perang Kemerdekaan 1940 sampai 1945, beliau ditugaskan menjadi dokter untuk wilayah Lampung, Krui, dan Liwa, dan Sumatera Selatan, Muara II. Beliau pun sempat diangkat sebagai Bupati Perang di Liwa dengan pangkat mayor tituler. Selain itu, pengalaman semasa perjuangan Abdul Muluk yaitu 1. Menyuplai obat-obatan untuk para gerilya pada Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1950. 2. Atas prakarsa dan bantuan WHO mencari sumber air bersih untuk penduduk sebagai cikal bakal PDAM 1950 sampai 1955. Ketiga, atas prakarsa dan bantuan WHO mengadakan program pembasmian malaria yang terbesar di Asia, yaitu di tahun 1950 sampai 1960. Dan keempat, mendatangkan dokter-dokter spesialis yang diperlukan RS Tanjung Karang dan RS Tentara Tanjung Karang dan bekerja dengan WHO karena RS sangat kekurangan dokter spesialis pada saat itu. Terdapat sekitar 15 dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang tersedia untuk kedua RS itu. Sekian biografi dari Abdul Muluk dari saya. Ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya David Zain Alfiansyah. Di sini saya akan menjelaskan biografi pahlawan Lampung yang bernama Saleh Ahmad. Dan ini adalah foto dari beliau. Saleh Ahmad dilahirkan di Kota Bumi, Lampung Utara pada 12 Februari 1927. Pria yang berasal dari suku Lampung Apung ini hanya sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 5 SR, Sekolah Rakyat, atau setingkat SD, Sekolah Dasar. Saat itu dirinya putus sekolah karena adanya Perang Asia Timur pada 1941 yang juga melanda Indonesia.
Ketika Jepang masuk Lampung pada 1942, Saleh Ahmad seorang remaja yang baru berusia 15 tahun. Kemauan belajarnya sangat tinggi, sehingga dia berniat untuk mempelajari bahasa Jepang hanya dalam tempo sekitar 2 bulan. 2 bulan dirinya sudah mampu berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Hal ini bisa terjadi karena Saleh rajin mempelajarinya dan membaca buku dan sering mempraktekannya. Kemauan Saleh berbahasa Jepang berdampak positif terhadap dirinya. Dia dipanggil oleh seorang kapten Jepang, Taicho, bernama Ohara, yang kebetulan mengetahui kemampuannya untuk datang ke kantor perwira tersebut. Ternyata Saleh ditawari bekerja di sana dengan gaji sebesar 6 juta rupiah sebagai perbandingan harga sepeda saat itu cuma seharga Rp1. Tentu saja tawaran itu tidak disia-siakan. Sejak itu Saleh bekerja di sana. Pada 1943 Saleh Ahmad pindah ke Palembang. Ketika Indonesia merdeka pada 1945, dia dan rekannya membentuk pasukan yang disebut Laskar Rakyat. Pada saat itu dirinya dipercaya menjabat sebagai wakil komandan. Salah satu cara agar pasukannya tetap semangat dalam berjuang, mereka sering menyanyikan lagu Padamu Negeri ciptaan Kusbini. Aksi heroik yang tidak pernah dilupakan adalah ketika Saleh dan pasukan lainnya yang berjumlah sekitar 300 orang menyerbu markas tentara Jepang. Tujuannya adalah untuk meminta senjata Jepang yang saat itu sudah menyerah kepada tentara sekutu. Berkat usaha mereka, akhirnya tentara Jepang bisa dilucuti dan mereka berhasil membawa sejumlah senjata. Saleh Ahmad kemudian berminat menjadi tentara pada 1947. Sudah terbentuk TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Tetapi saat itu Saleh belum bergabung. Kemudian pada 1948 TRI berubah menjadi nama TNI, Tentara Nasional Indonesia. Pemuda Saleh Ahmad saat itu sudah berusia 21 tahun mendaftar untuk menjadi anggota TNI. Dia lantas diterima menjadi anggota TNI dengan pangkat sersan karena saat itu dirinya sudah mempunyai pasukan sendiri dengan jumlah anggota sebanyak 30 orang. Menurut pria yang pernah menjabat sebagai ketua Legium Veteran Lampung Utara selama 20 tahun ini, saat menjadi anggota TNI kondisinya sangat prihatin. Seragam TNI saat itu bukan berwarna hijau, melainkan berwarna hitam. Tentara saat itu tidak memakai sepatu karena kondisinya memang belum masa perjuangan. Pada 1 Januari 1949, Belanda melakukan aglomerasi militernya dan mereka juga masuk ke Lampung. Saat itu kondisi masih serba sulit dan pasukan pimpinan Saleh belum memiliki radio. Pasukan mereka mundur ke Metro Lampung Tengah. Tiba-tiba pasukannya diserang oleh macan loreng atau sebutan untuk pasukan tentara Belanda yang berpakaian loreng seperti macan. Terjadilah pertempuran sengit yang seimbang antara tentara Belanda dan tentara yang bersenjata lengkap dengan tentara Indonesia yang bersenjataan seadanya. Dalam serangan tersebut 11 orang anggota pasukan dinyatakan tertangkap. Demikianlah biografi dari pahlawan Lampung Saleh Ahmad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Devita Nurfudia. Saya akan membacakan biografi singkat tentang Alimuddin Umar. Alimuddin Umar merupakan salah satu tokoh berpengaruh dan berjasa pada pendirian Kabupaten Lampung Barat yang dulunya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Sosok rendah hati yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Bandar Lampung periode 1963 sampai 1969 dan Ketua DPRD Lampung 1987 sampai 1992. Alimuddin Umar lahir pada tanggal 23 Maret 1928. Selain sebagai Ketua DPRD dan Wali Kota, Alimuddin juga pernah mengemban amanah sebagai anggota DPR RI periode 1990 sampai 1997 dan Komandan Polisi Militer dan Pom Garuda Hitam Provinsi Lampung periode 1984 sampai. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila di balik sosoknya yang rendah hati dan sederhana tersimpan jiwa yang memiliki semangat bekerja
dan disiplin tinggi sebagai seorang prajurit. Sebagai seorang mantan prajurit, pria yang menikah dengan Rosmasari dan dikaruniai 18 orang cucu serta 16 orang cicit, ini mampu menjabatani dikotomi antara birokrat, sipil, dan militer untuk membangun Lampung. Alimuddin berhasil menjadi pemimpin yang bijaksana dalam menanamkan semangat bekerja pada masyarakat Lampung. Dia juga merupakan figur yang mengayomi dan mampu memotivasi sehingga kepribadiannya menjadi panutan di masyarakat. Alimuddin Umar wafat pada hari Rabu 3 Oktober 2012 pada usia 84 tahun. Almarhum yang sebenarnya layak dimakamkan di Taman Makam Umum Pahlawan Provinsi Lampung lebih memilih dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Pahoman sebagai simbol kedekatannya dengan masyarakat. Atas jasa-jasanya terhadap bumi, Perwajurai khususnya, Kabupaten Lampung Barat, namanya kemudian diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Liwah. Sekian biografi Alimuddin Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Desta Amelia dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membacakan biografi singkat Alamsyah Ratu Perwira Negara. Lahir pada 25 Desember 1925 di Kota Bumi Lampung, meninggal 8 Januari 1998 pada umur 72. Pendidikan dan masa sekolah, Alamsyah pertama kali mengenyam pendidikan dasar di Tanjung Karang, kemudian melanjutkan di Lampung Gakuin, dan akhirnya menyelesaikan tingkat sekolah di LPPU. Pada masa penjajahan Jepang, ia sempat mengikuti pendidikan militer di Gyugun. Setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Alamsyah dikirim ke India untuk mengikuti pendidikan ilmu kemiliteran, dan kemudian melanjutkan pendidikan di General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Karir militer dan politik, pangkat kemiliteran terakhir yang dicapainya sebelum masuk menjadi anggota kabinet dan sekretaris negara adalah Letnan Jenderal. Alamsyah juga sempat menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Belanda pada tahun 1972 sampai 1974. Kemudian, karena kondisi kesehatan yang menurun, Alamsyah digantikan oleh Jenderal Sutopo Juwono. Ia kemudian diangkat menjadi wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dalam Kabinet Pembangunan III, pada masa jabatan 1978 sampai 1983, Alamsyah diangkat sebagai Menteri Agama dan dalam Kabinet Pembangunan IV menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan. Diselenggarakannya KTT Non-Blok di Indonesia pada tahun 1992, Alamsyah diangkat menjadi Duta Besar Keliling Non-Blok untuk urusan Timur Tengah pada tahun 1992 sampai 1995. Pada 12 Januari 1952, Alamsyah menikah dengan Siti Maimunah yang lahir di Palembang. Pada 15 April 1930, pasangan ini dikaruniai 5 orang anak dan 12 orang cucu. Dalam masa pensiunan dari dunia politik, Alamsyah memimpin perusahaan yang bernama Perwira Penanganan Ratu dan menghabiskan waktunya di kediamannya di daerah Pejaten, Jakarta Selatan. Pada 18 November 1997, Alamsyah mendapat serangan asma berat dan sempat dirawat di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan. Sebelum akhirnya meninggal pada 8 Januari 1998, Alamsyah dimakamkan secara militer dengan upacara kemiliteran yang dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Wiranto di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Dewi Citraningrum, kelas 12 IPS 2. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran Bahasa Lampung tentang biografi dan rekam jejak para pahlawan Lampung, saya akan menyampaikan biografi dan sedikit perjuangan dari salah satu pahlawan Lampung, yaitu Raden Imbakusuma. Raden Imbakusuma merupakan patriot tanah Lampung yang berasal dari Kalianda. Raden Imbakusuma adalah putra sulung dari Raden Intan I yang bergelar Dalom Kusuma Ratu IV. Raden Imbakusuma atau Raden Imba II bergelar Kusuma Ratu merupakan ratu dari Keratuan Islam Darah Putih. Raden Imbakusuma melanjutkan perjuangan Raden Intan I untuk melawan penjajahan Belanda. Raden Imbakusuma bersama masyarakat Lampung mengalahkan beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menguasai Lampung.
Wilayah kekuasaan Keratuan Darah Putih terdiri dari Raja Basa dan Kalianda. Raden Imbakusuma mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat Lampung. Adanya persamaan nasib menjadi salah satu alasan yang mengikat masyarakat Lampung untuk melawan penjajahan Belanda bersama-sama. Perjuangan yang dilakukan Raden Imba untuk melawan penjajahan Belanda mencerminkan semangat juang yang tinggi dan membangkitkan rasa solidaritas. Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Raden Imbakusuma untuk menjalin hubungan dengan Sultan Lingga dengan menikahkan saudara perempuannya, yaitu Ratu Indah dengan Sultan Lingga. Raden Imbakusuma juga membangun hubungan dengan pelaut dari Bugis dan Sulu. Raden Imbakusuma mempunyai mertua yang sangat mendukung perjuangannya, yaitu Kiai Arta Natabrata. Berikut sedikit ulasan rekam jejak Raden Imbakusuma. Raden Imbakusuma berjuang serta bertempur melawan Belanda di daerah Kalianda dan sekitar Gunung Rajabasa pada tahun 1828 sampai 1836. Setelah Perang Diponegoro selesai pada tahun 1830, Belanda menyerbu Raden Imbakusuma di daerah Semaka. Kemudian pada tahun 1833, Belanda menyerbu benteng Raden Imbakusuma tetapi tidak berhasil mendudukinya. Baru pada tahun 1834, setelah asisten presiden diganti oleh perwira militer Belanda dan dengan kekuasaan penuh, maka benteng Raden Imbakusuma berhasil dikuasai. Karena terdesak oleh Belanda, Raden Imbakusuma melarikan diri ke Lingga, Riau, bersama mertuanya Kiai Arya Natabraja dan Raden Mangunang. Tetapi penduduk daerah Lingga ini menangkapnya dan menyerahkannya kepada Belanda. Lalu perjuangan Raden Imbakusuma dilanjutkan adiknya, yaitu Raden Bangsa Kusuma pada tahun 1834 sampai 1850. Lalu dilanjutkan kembali oleh Raden Intan II. Itu dia sedikit biografi dan rekam jejak dari pahlawan Lampung, Raden Imbakusuma. Sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.